Bapak Ibu, Opa Oma, kakak adik, sahabat GBB semua, selamat malam. Kita berjumpa lagi di program My Call. Perkenalkan, saya Pendeta Margoyol Gemendo, Ketua Majelis Jemaat GBB Jemaat Islam Pancasila Lampung. Dan saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai santapan kita pada malam hari ini. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan, merenungkan, serta melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Murah Hati, kiranya Roh Kudus-Mu dapat membuka telinga kami, menerangi hati dan pikiran kami, serta menggerakkan raga kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabda, agar kami mampu mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, dan mempersembahkan berkorban demi sesama dengan kami mau berbagi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda. Demi Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci yang menjadi permenungan kita pada hari ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, atau 2 Korintus pasal 8 ayat 5 yang menyatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah sabda Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma, kakak adik, sahabat GBB semua, sabda Tuhan hari ini yang kita menjadi permenungan pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima. Sudah pasti kita itu senang dengan berbagi. Mungkin Bapak Ibu, kakak adik, Opa Oma pernah berbagi ya? Mungkin pernah berbagi makanan. Ketika ada acara, ada pesta, kita bawa makanan untuk kita tidak santap sendiri, tetapi kita bagikan. Misalnya mungkin cuma bawa permen, atau bawa coklat, atau bahkan makanan-makanan besar seperti ayam, daging sapi, atau makanan lain. Kita senang untuk berbagi. Ataupun juga kita berbagi misalnya ketika kita melihat ada orang-orang yang menderita. Misalnya ada orang yang menjadi korban bencana alam. Nah, kita mau berbagi, mungkin kita membagikan pakaian, membagikan uang, atau kita membagikan makanan, atau mungkin di sekitar kita lah. Mungkin kita ingat pas COVID kemarin ya, ketika pandemi melanda dan membuat kita harus terkurung di rumah, ada beberapa gerakan-gerakan untuk berbagi makanan kepada khususnya mungkin yang menjadi korban COVID. Nah itu, jadi kita itu senang sekali untuk berbagi ataupun berderma. Dan sabda Tuhan pada saat ini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima menceritakan tentang semangat berbagi. Rasul Paulus dalam bacaan kita dalam 2 Korintus ini ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk jangan lupa untuk berbagi. Nah, kita lihat dulu konteksnya. Pada saat itu terjadi kelaparan sangat besar yang terjadi di Yerusalem. Banyak umat Kristen yang menderita oleh karena kelaparan hebat yang terjadi pada saat itu. Sehingga jemaat-jemaat Kristen yang lain mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan kolekte, mengumpulkan uang agar uang tersebut dikumpulkan dan diberikan kepada jemaat Kristen yang berada di Yerusalem. Dan itulah tugas dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini tidak hanya dia tugasnya untuk memberitakan kabar baik, dia sebagai rasul, tetapi juga dia menjadi
pengumpul kolektor. Jadi dia datang ke kota-kota tersebut untuk mengumpulkan kolektor. Lalu ketika nanti dia kembali ke Yerusalem, dia membawa bersama dengan kolektor tersebut. Nah, tetapi yang menjadi perhatian Rasul Paulus yaitu adalah ternyata semangat untuk mengumpulkan kolektor di jemaat Korintus itu sangat minim. Padahal kalau kita bisa melihat kondisi jemaat Korintus atau lebih luas lagi kota Korintus itu adalah kota metropolitan. Dia ibu kota provinsi Akaya. Karena ibu kota provinsi sudah pasti adalah kota yang besar, kota yang multikultural. Di sana berbagai macam orang dari berbagai bangsa datang ke sana. Ditambah lagi kota ini adalah kota pelabuhan, kota perdagangan. Dan ditambah lagi jemaat Kristen di Korintus itu adalah jemaat yang cukup mapan. Ada beberapa yang menjadi pejabat, ada juga yang jadi pengusaha, ada jadi pedagang. Jadi sebenarnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang mapan. Tetapi sayangnya adalah jemaat Korintus tidak mempunyai semangat untuk berbagi. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, ia memberikan contoh sama seperti jemaat Makedonia. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kekurangan. Perhatikan, jemaat Makedonia itu tidak seperti jemaat Korintus. Mereka jemaat yang kecil, lalu rata-rata warga jemaatnya atau umatnya itu adalah tidak semua menjadi pejabat, rata-rata orang-orang sederhana. Dan ditambah lagi populasi kekristenan pada saat itu sangat kecil, ditambah lagi mereka menderita karena penyiksaan, persekusi oleh karena iman mereka. Tetapi ternyata dikatakan di sini mereka kaya dalam kemurahan. Walaupun mereka dalam penderitaan, mereka dalam pencobaan, dalam penderitaan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Contohnya dalam bacaan kita, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Memberikan di sini adalah mereka mengumpulkan kolektor. Nah, perhatikan, dalam kondisi mereka yang sulit tersebut, dalam kondisi mereka yang dalam penderitaan tersebut, tetapi ternyata mereka tetap mengumpulkan kolektor, bahkan lebih daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Dan dia melihat juga, Rasul Paulus melihat bahwa mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Rasul Paulus melihat bahwa mereka ini ketika mengumpulkan kolektor tersebut, ini bukan sebagai sebuah paksaan, tetapi ini adalah pengorbanan mereka pertama-tama kepada Tuhan, karena mereka tahu walaupun mereka dalam kesulitan, Tuhan sudah bermurah hati kepada mereka. Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi mereka, sehingga mereka menjawabnya dengan rasa syukur dan sukacita, dan mereka mau mempersembahkan dan mengorbankan diri mereka, tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi seluruhnya juga kepada Tuhan. Dan juga Rasul Paulus merasakan sendiri kepada kami bahwa ternyata mereka mau membantu pelayanan para rasul. Mereka mau berbagi, memberikan tempat tinggal, mau membagikan dan mengorbankan demi para rasul yang datang ke tempat mereka. Sehingga bagi Rasul Paulus, dalam kesulitan mereka, mereka tetap mau memberikan diri mereka. Mereka tetap mau mengorbankan diri mereka kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, belajarlah dari jemaat Makedonia. Kalian ini loh sudah kaya, kalian ini punya jabatan, kalian ini jemaat yang mapan, tetapi kok kalian tidak mau berbagi kepada Tuhan, tidak mau berbagi kepada sesama. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan agar mereka mau memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah bermurah hati, tetapi juga kepada sesama, khususnya kepada jemaat-jemaat Kristen yang berada di Yerusalem, yang di dalam penderitaan mereka. Sehingga bacaan kita ingin mengingatkan kepada kita, yang menjadi refleksi yang dapat kita petik
bahwa bisa jadi kita sama seperti jemaat Korintus. Kita itu sudah diberikan segala hal. Tuhan itu bermurah hati dengan nafas kehidupan, dengan harta, dengan keluarga, dengan usaha yang mapan, dengan jabatan yang tinggi. Tetapi kita kadang-kadang sama seperti jemaat Korintus, kita tidak mau berbagi, tidak mau mempersembahkan, bahkan berkorban, tentunya demi Tuhan dan demi sesama. Kita masih mau hitung-hitungan, masih mau, kalau saya berikan ini kepada ini sesama saya, kayaknya susah. Aduh, saya kalau mau ngasih makan, tapi saya bisa mau makan apa? Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Tetapi kita belajar dari jemaat Makedonia bahwa di dalam penderitaan mereka, di dalam kesulitan mereka, di dalam segala cobaan yang mereka hadapi, mereka tetap mau mempersembahkan, mengorbankan diri mereka untuk berbagi, mengorbankan untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dan mau mengorbankan diri untuk sesama dengan berbagi. Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana? Kami ini kan tidak punya apa-apa, mobil nggak punya, makanannya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kami gaji pas-pasan, terus apa yang bisa kami bagikan? Nah, di sini penekanan dalam bacaan kita, bahwa di sini tidak ngomong tentang mempersembahkan atau menyerahkan uang kepada Tuhan dan kepada sahabat, tetapi yang paling penting mempersembahkan diri. Artinya apa? Bahwa kita harus rela, harus mau dengan penuh sukacita, penuh dengan belas kasih dan murah hati untuk berbagi semuanya. Pikiran, hati, waktu, tenaga, semuanya kita korbankan untuk Tuhan dan untuk sesama dengan mau berbagi. Contoh misalnya, kita mau membagikan waktu kita untuk melayani Tuhan dalam jemaatnya. Itu juga berbagi. Kita membagikan tenaga kita untuk menjadi relawan di tengah-tengah korban bencana alam. Itu juga berbagi. Kita mau rela menyisihkan waktu kita untuk datang ke rumah, ke teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang bergumul. Itu berbagi. Jadi kita berbagi itu bukan hanya ngomong tentang material, bukan hanya ngomong tentang uang, bukan hanya ngomong tentang harta, tetapi kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dan untuk sesama segala. Sehingga sahabat Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, marilah kita mau berbagi, marilah kita mau mempersembahkan hidup kita seluruhnya, kata, perbuatan, waktu, tenaga, semuanya pertama-tama untuk Tuhan sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan, maupun juga persembahan kita kepada sesama dengan berbagi. Sebelum saya menutup refleksi saya pada malam hari ini, saya melayani di Jemaat Shalom Pancasila saat ini sudah 3,5 tahun. Dan saya bersyukur bahwa saya berada di jemaat yang senang mau berbagi. Misalnya contoh, di Jemaat Shalom Pancasila itu senang berbaginya adalah kalau misalnya kami ada acara, ada kegiatan dalam jemaat itu, semua warga jemaat itu berbondong-bondong untuk membagikan semuanya. Misalnya ibu-ibunya masak-masak, biasanya kita kalau di beberapa jemaat itu, itu kan urusan panitia. Tapi kalau di Jemaat Shalom Pancasila, itu semua warga jemaat, baik panitia bukan panitia, semua ikut. Kalau kami di sana ikut rewang, masak ibu-ibunya, saling masak satu dengan yang lain, saling berbagi dengan memasak, membuat makanan. Lalu bapak-bapaknya pasang tenda, pemudanya mendekor segala macam. Dan itu cara kami untuk berbagi. Ataupun juga salah satu contohnya ketika ada warga jemaat yang sakit, kami itu datang berbondong-bondong, mungkin hampir satu jemaat
kami datang untuk setidaknya ngobrol, memberikan penguatan dan mendoakan bagi yang sakit. Nah itu perhatikan bahwa padahal jemaat kami ini rata-rata adalah jemaat petani, rata-rata juga lulusan SD SMP, bukan orang-orang yang hebat, orang-orang sederhana, tetapi kami mau berbagi kepada sesama. Dan itu cara kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan maupun kepada sesama dengan berbagi. Maka selamat berbagi, selamat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Dan marilah kita berdoa. Allah Sang Murah Hati, kami bersyukur atas segala kemurahan hati yang Kau berikan bagi kami. Tenaga, waktu, keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan. Melalui sabda-Mu kami diingatkan untuk kami mau mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami kepada sesama dengan mau berbagi. Kiranya Tuhan melalui segala apapun yang Engkau berikan kepada kami yang tidak terbatas, kiranya kami manusia terbatas ini mau berbagi kepada sesama, berbagi waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami saat ini akan menutup hari. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah menyertai kami dalam satu hari ini, dalam pelayanan kami, dalam karya, dalam kerja, dalam usaha dan keluarga kami. Berkatilah malam ini Tuhan, agar kami dapat menikmati berkat-Mu dengan kami beristirahat. Kiranya kami dapat memulihkan diri kami melalui istirahat malam ini. Berkatilah juga ya Tuhan untuk gereja-Mu, secara khusus untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang saat ini merayakan bulan pelayanan dan kesaksian. Berkatilah Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang berada di kota dan di desa. Kiranya gereja-Mu ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami mau saling berbagi. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah malam ini, kiranya Kau menyertai kami semua. Di Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, kakak adik, sahabat IPB semua, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.